Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dengan NPM 2121020068. Saya dari Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara semester 4 kelas B. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang filsafat dan karakteristik hukum Islam. Yang pertama itu ada sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam. Syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat lenggang, nas, memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret dan teknis. Misalnya masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan di setiap saat. Juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Yang kedua ada elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yaitu elastis, mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asalnya, lentur dan luas. Kelestariannya mencangkup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia. Juga tuntutan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Yang ketiga ada universal. Universal berarti umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, dan tunduklah kami kepada Allah, mengutus kamu Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan yang keempat ada sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dengan berhubungan di antara satu dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaga saling berhubungan satu dengan lainnya. Yang kelima ada sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis. Artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dengan berhubungan di antara satu dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaga saling berhubungan satu dengan lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan khidmat, tetapi jangan berlebih-lebihan. Yang keenam ada hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'kuli. Al-Shatibi menyatakan bahwa ta'abudi adalah suatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsu, hawa agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela, ikhtiaran, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah, idhiraran, secara terpaksa. Sedangkan takuli adalah sebaliknya. Dan selanjutnya bersifat ta'abudi. Lebih jelasnya, ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah
yang tujuan utamanya untuk mendekati diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya dengan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni. Artinya, maka ide dan konsep yang terkandung di dalamnya tidak dapat didinar khairu makulah almana atau serupa rasional. Selanjutnya, hukum Islam bersifat mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.